Kalau malaikat tadi itu nggak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjingnya. Kalau hati kita ini penuh dengan anjing, menjilat, jorok itu najis, malaikat tidak akan turun. Walaupun kita azan, tapi kalau hati ini nggak bersih, hanya sampai di pekarangan rumah, malaikat tidak akan. Aduh, sayang sekali banyak anjing di sini. Ya, jadi jangan memelihara anjing. Artinya jangan memelihara kedengkian, dendam, sombong, egoisme, keakuan, ujub dan sebagainya. Karena itu adalah anjing yang memenuhi rongga batin kita. Rumahnya malaikat. Malaikat tidak akan masuk di rumah ada anjingnya. Itu caranya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman terhadap di sini. Jangan memandang enteng azan, Bapak Ibu. Siapa orang yang berturut-turut muazzin 7 tahun akan masuk surga tanpa melalui perhitungan amal. Masya Allah. Itu hadis Nabi itu. Jangan memandang enteng muazzin di sebuah masjid. Allah. Salawat Nabi bersanji, kita membacakan pujian-pujian yang mengungkapkan kerinduan diri kita kepada kekasih kita. Kalau ibu bapak menyimak artinya yang kita baca tadi, ya marhaban, itu kan welcome, selamat datang. Rohnya Rasulullah, saya jadi merinding Bapak Ibu. Rohnya Rasulullah datang di suatu tempat manakala kita mengungkapkan sebuah ungkapan kerinduan dengan memanggil pujian-pujian namanya. Saya sangat yakin rohnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin satu-satunya masjid di dunia ini yang melantungkan pujian seperti ini hanya di Masjid Sunda Kelapa ini. Wajar kalau Rasulullah juga memilih hadir bersama kita di sini ini. Seandainya beliau hadir di tempat ini, kita mohon kepada junjungan kita, rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalilah wajah-wajah kami semua yang hadir di sini pada malam ini. Mintakanlah syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, hari pada mahsyar, tidak ada yang bisa membela kami selain syafaatmu. Dan saya sangat yakin Rasulullah sudah menghafal wajah-wajah kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang akan dipanggil Rasulullah kalau bukan kita? Saya pernah menjelaskan berkali-kali, bahkan ketika Rasulullah tiba-tiba menangis di masjidnya antara maghrib isya, merindukan kekasihnya. Kenapa menangis ya Rasulullah? Bukankah kami ada di sampingmu? Kalau kamu perlu apa, kalau kamu menderita, kalau kamu punya persoalan, sampaikan kepada kami, kata sahabatnya. Kami siap membantu. Kami tidak tega melihat Rasulullah sedih, menangis. Dijawab, aku menangis bukan karena aku sedih, tapi aku menangis karena aku terharu. Kenapa? Aku terharu menyaksikan kekasihku. Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku, bukan kekasihku. Siapa gerangan kekasihmu? Kekasihku mereka akan hidup jauh dari tempat aku di sini dan juga jauh dari kurun waktu hidupku sekarang. Insya Allah jamaah Sunda Kelapa lah yang menyebabkan Rasulullah mungkin nangis pada waktu itu. Luar biasa, penuh kekompakan, dipimpin oleh Ustadz Amin yang sangat syahdu, membuat kita itu betul-betul meneriakkan kerinduan kepada sang layak untuk kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan bagaimana menjadi murid yang baik. Pernah dulu kita membahas sedikit dalam topik yang berbeda, murid, ya, adab seorang murid. Jadi Rasulullah bersabda begini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita diminta Rasulullah menuntut atau mencari ilmu dari begitu kita keluar dari rahim ibu di ayunan sampai nanti masuk ke liang lahat. Itu artinya apa? Kita diminta untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu persyaratannya harus ada guru kan. Itu artinya apa? Kita diminta untuk menjadi murid seumur hidup. Sekalipun profesor, sekalipun rektor, dia tetap harus menjadi murid. Murid ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mahasiswa sudah tamat memang, kalau anak sekolahan sudah tamat, tapi murid tidak pernah khatam, tidak pernah tamat. Tamat setelah nanti liang lahat. Jadi kita diminta untuk menjadi murid seumur hidup. Kalau kita menjadi murid seumur hidup, tentu kita harus punya guru seumur hidup juga kan? Bagaimana bisa kita disebut murid kalau nggak ada guru? Bagaimana bisa disebut seorang guru nggak ada muridnya? Jadi murid dan guru itu antara Nabi dan sahabatnya, bahkan antara Allah dan hambanya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia menurunkan guru, dalam kurung guru spiritual, kepada hambanya. Logikanya kalau orang gak pernah menemukan guru spiritual, hanya guru matematik, guru biologi, guru fisika, guru umum, bahkan guru agama, tapi tidak merasuk ke dalam batinnya, maka itu bukan disebut sebetulnya guru. Itu bukan murid, itu tilmid. Guru itu ialah mempersembahkan segenap dan seluruh dirinya untuk gurunya dalam rangka mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar di sekolah, ilmunya guru. Di kampus ilmunya dosen. Dapat ijazah selesai. Oh itu bekas guru saya. Oh itu mantan dosen saya. Seorang murid tidak pernah mengenal mantan mursyid, mantan guru. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengajari aku walau hanya satu huruf, aku siap menjadi budaknya. Nah, bagaimana menjadi seorang murid yang baik? Supaya kita menjadi murid spiritual ya, ini mendapatkan ilmu-ilmu batin. Di sini ada persyaratannya. Pertama, mendahulukan kebersihan jiwa dan akhlak yang rendah. Dua hal di sini. Pertama, membersihkan jiwa dan mewujudkan akhlak karimah, bukan akhlak yang rendah. Tentu kalau kita bicara tentang kebersihan jiwa, otomatis kebersihan pikiran juga, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bersifat batin jika jiwanya kotor. Tidak mungkin orang itu akan apa itu namanya tuh ya, attach itu melekat di dalam batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang itu kotor. Nah, ingat hadisnya yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Muttafaqun alaih. Ini riwayat sahih. Kalau muttafaqun alaih mau Bukhari, Muslim, Abu Dawud, siapa lagi, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, Kutubut Tis'ah, bahkan Kutubut Tis'ah. Nah, tidak termasuk malaikat atau tidak masuk malaikat ke rumah seseorang yang di dalamnya terdapat anjing. Hati-hatilah Bapak Ibu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya.
malaikat hadir untuk mendoakan si penghuni rumah. Kalau kita azan lalu dilanjutkan dengan iqamat, berbondong-bondong, berduyun-duyun, malaikat itu tumpah ruah dari langit itu menjadi makmum di belakang orang. Jadi kalau kita azan bukan memperdengarkan orang saja, tapi juga memperdengarkan malaikat-malaikat langit. Makanya itu walaupun kita sendirian tetap diminta azan loh Bapak Ibu. Apa artinya azan? Memanggil. Sendirian kita di pulau, tetap hadis itu berlaku. Walaupun sendirian kita di sebuah pulau, teriak seperti apapun gak ada yang dengar, tetap seseorang itu azan. Azan artinya apa? Memperdengarkan. Adzana yu'dzinu, memanggil atau memperdengarkan. Seakar kata dengan uzunon, telinga. Telinga itu apa fungsinya? Untuk mendengar. Adzanon untuk mentelingakan, apa? Memperdengarkan orang. Itulah azan. Kenapa kita diminta azan walaupun gak ada orang? Karena suara azan itu didengar oleh para malaikat. Oh, ada suara memanggil kita untuk sholat. Turun. Jadi kalau ingin melihat sempurna malaikat begitu banyak, azan dan qamat, baru takbiratul ihram. Jangan kalau azannya kalau banyak orang, tapi kalau sendirian enggak azan. Salatnya to the point. Jangan memandang enteng azan Bapak Ibu. Siapa orang yang berturut-turut muazzin 7 tahun akan masuk surga tanpa melalui perhitungan amal. Masya Allah. Itu hadis Nabi itu. Jangan memandang enteng muazzin di sebuah masjid. Kalau ada muazzin sampai 7 tahun berturut-turut tergantikan, nanti sakit kalau diganti, tapi dia muazzin permanen di situ. Jangan memandang enteng orang itu, cari orang itu, kalau perlu minta didoakan. Kenapa? Itu bukan orang sembarangan. Dia masuk surga tanpa melalui pemeriksaan. Itu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan sementara ini memandang enteng muazzin, modin gitu kan. Gajinya pun juga ada antara tiada dan ada itu kan. Apalagi imam Bapak Ibu. Imam itu ada hadis Nabi dalam Riyadhus Shalihin, itu ada babul imam. Seandainya orang tahu pahalanya orang menjadi imam, berebutan orang untuk menjadi imam. Tapi tidak sembarangan orang bisa jadi imam. Maka itu jangan memandang enteng imam. Walaupun usianya muda, tapi kalau dia hafal Quran, imam berkali-kali dalam sholat fardu, sholat berjamaah, itu bukan orang sembarangan. Siapa yang kuala terhadap imam, dia seperti kualanya orang itu seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, kalau membaca buku-buku kitab kuning Bapak Ibu tentang imam itu, ya tempat atau objek yang bisa dikualaki, apa itu namanya, itu bisa menyebabkan kita itu durhaka. Ya, maka itu di mana-mana tuh, di seluruh negeri yang paham tentang hadis Nabi, imamnya itu mendapatkan perlakuan istimewa. Ada yang mencium tangannya, ada yang minta didoakan, ada yang bahkan air minumnya itu pun juga enggak ada disisahkan. Tidak masuk akal, tapi orang percaya kok. Jadi imam itu bukan jabatan biasa, itu jabatan sakral. Dia bisa duduk dan dia bisa berdiri di atas mihrab. Ya, mihrab itu apa artinya? Tempat suci sakral, Bapak. Nah, di sini disebutkan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidaklah masuk malaikat itu ke sebuah rumah kalau ada anjing di dalamnya. Nah, tapi caranya Imam Al-Ghazali memahami hadis ini lain. Coba kita lihat. Hebatnya seorang sufi mampu membuat analogi dan kias, takwil. Kata Imam Al-Ghazali, hati adalah rumah,
Tadi kan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Imam Al-Ghazali memberikan komentar, hati kita, hati ini adalah rumah. Hati adalah tempat tinggalnya malaikat, tempat turun pengaruh mereka. Malaikat memberikan pengaruh positif tentunya ke dalam diri seseorang, dan tempat menetapnya malaikat, hati ini. Sedangkan sifat-sifat buruk seperti marah, syahwat, dendam, dengki, sombong, ujub, egois dan lain-lain adalah anjing. Anjing yang menggonggong. Maka bagaimanakah malaikat akan masuk ke dalam rumah yang penuh dengan anjing? Artinya hati yang penuh dengan dendam, dengki, sombong, ujub, egois, itu adalah dipenuhi dengan anjing. Ia dikelilingi oleh anjing-anjing, sedangkan cahaya ilmu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kecuali dengan perantaraan malaikat. Kalau malaikat tadi itu nggak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjingnya. Kalau hati kita ini penuh dengan anjing, menjilat, menjorok gitu, najis, malaikat tidak akan turun. Walaupun kita azan, tapi kalau hati ini nggak bersih, hanya sampai di pekarangan rumah, malaikat tidak akan, aduh sayang sekali banyak anjing di sini. Ya, jadi jangan memelihara anjing. Artinya jangan memelihara kedengkian, dendam, sombong, egoisme, keakuan, ujub dan sebagainya. Karena itu adalah anjing yang memenuhi rongga batin kita. Rumahnya malaikat. Malaikat tidak akan masuk di rumah ada anjingnya. Itu caranya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman terhadap hadis ini.